Coba deh kita bayangkan sejenak. Sebuah dunia yang benar-benar tanpa batas fisik, di mana transaksi miliaran rupiah, pertukaran data yang super rahasia, sampai keputusan-keputusan penting sebuah negara, semuanya terjadi cuma dalam hitungan detik, mengalir begitu saja lewat kabel serat optik dan sinyal nirkabel. Wah, ruang siber ini benar-benar udah jadi realitas baru kan? Dan realitas ini secara nggak langsung memaksa disiplin ilmu hukum tradisional kita untuk berkonvergensi, beradaptasi, atau ya bersiap untuk tertinggal. Nah, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Saya akan memandu Anda untuk membedah paparan dan pemikiran yang luar biasa dari Bapak M. Fajrin SH.MH, seorang dosen dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak. Kita bakal menelaah bareng-bareng sedalam apa sih sebenarnya kedudukan hukum siber atau telematika ini. Gimana dia bisa ada di posisi sentral dan beririsan dengan berbagai cabang ilmu hukum klasik yang udah lama kita kenal. Oke, biar nggak penasaran, langsung aja kita petakan apa yang bakal kita obrolin. Kita akan mulai dari pengertian sifat multidisiplinernya, terus lanjut ke irisannya dengan hukum tata negara, administrasi negara, dan e-government, hukum perikatan dan kontrak, perlindungan konsumen di ranah digital, dan pastinya ditutup dengan daftar pustaka, serta sebuah refleksi singkat. Sip, kita langsung masuk ke bagian pertama ya, tentang pengertian dan sifat multidisipliner dari hukum ini. Istilah telematika ini rasanya udah sering banget mampir di telinga kita ya kan? Tapi mari kita dudukan konsep ini secara akademis sebentar. Secara asal kata, dia diambil dari bahasa Prancis, yaitu telematik. Nah, telematika ini pada dasarnya adalah sebuah rezim hukum kontemporer. Dia lahir dari hasil peleburan atau konvergensi dari 3 pilar utama, infrastruktur telekomunikasi, konten multimedia, dan sistem informatika. Ketiga hal ini nyampur jadi satu buat ngatur gimana sih kita sebagai manusia beraktivitas di ruang virtual. Yang bikin hukum ini unik banget, dia tuh menjembatani 2 wilayah sekaligus. Hukum publik iya, hukum privat juga iya. Biar makin mantap, coba kita dengar apa kata pakarnya nih. Menurut Prof. Dr. Ahmad M. Ramli, hukum telematika atau cyber law itu adalah keseluruhan asas, norma, kaidah, sampai institusi yang mengatur kegiatan virtual kita. Terus, kenapa sih definisi ini krusial banget buat dipahami? Jawabannya simpel, karena aktivitas yang diatur di sini tuh benar-benar nggak peduli sama yang namanya batas wilayah negara. Semuanya serba borderless dan terjadi secara real time. Bayangin aja, hukum yang tadinya didesain kaku untuk masyarakat di dunia fisik, sekarang harus ditarik dan disesuaikan untuk ngatur ruang digital yang bergeraknya secepat cahaya. Dan yang lebih menarik lagi, pandangan dari dalam negeri tadi tuh ternyata sejalan banget sama perspektif global. Pak Van Dugel, yang merupakan salah satu pakar hukum cyber dunia, juga nekenin kalau cyber law itu sebenarnya adalah istilah generik buat nyebutin semua aspek regulasi terkait internet dan World Wide Web. Ini jelas banget ngebuktiin kalau hukum telematika emang punya fondasi yang multidisipliner dan cakupannya internasional. Jadi, sebuah masalah cyber yang terjadi di Indonesia sangat-sangat mungkin ternyata melibatkan yurisdiksi atau server di benua lain. Keren ya? Makanya jangkauan dari hukum telematika ini luasnya bukan main. Dia kayak jaring laba-laba yang menyentuh berbagai bidang keilmuan lain. Di hukum intelektual misalnya, dia yang mastiin karya digital kamu terlindungi dari pembajakan. Di hukum perbankan, dia bertindak sebagai tameng keamanan e-banking buat ngelindungin duit nasabah. Kalau di hukum internasional, dia hadir buat ngurusin soal batas yurisdiksi dan kedaulatan data antar negara. Dan pastinya di ekonomi digital, dia yang ngatur lalu lintas transaksi e-commerce. Pokoknya hukum telematika ini ibarat jembatan kuat yang ngehubungin kecanggihan teknologi dengan prinsip-prinsip keadilan di masyarakat. Nah, sekarang kita geser sedikit ke bagian kedua. Kita lihat gimana irisannya dengan hukum tata negara. Percaya nggak percaya, teknologi itu bersinggungan langsung loh dengan urusan konstitusi. Dalam ranah hukum tata negara, hukum telematika punya tugas berat buat mastiin kalau hak-hak asasi kita, kayak hak privasi dan kebebasan buat berpendapat, tetap aman waktu kita lagi online, sejalan dengan UUD 1945. Nggak berhenti di situ aja, urusan krusial kayak pemilu atau pilkada elektronik itu juga payungnya ada di sini. Bahkan sekarang proses dokumentasi hukum negara aja udah mulai bergeser dari tumpukan kertas fisik ke dokumen elektronik, yang mana bikin segalanya jadi jauh lebih transparan dan gampang diakses. Lanjut ke bagian ketiga, administrasi negara dan e-government. Di sini kita bisa lihat perubahan yang benar-benar drastis. Kalau kita kilas balik ke teori klasik Thorbecke soal sistem hukum administrasi negara, itu kan sangat identik dengan birokrasi manual. Anda tahu sendirilah ya, penuh tumpukan kertas, bolak-balik meja, dan ya agak lambat. Tapi di era digital, teori itu harus berevolusi. Kita sekarang udah bertransformasi ke yang namanya e-government. Pemerintah ngeluarin izin, ngambil keputusan, sampai ngasih pelayanan publik secara digital.
Ingat ya, ini bukan sekadar ganti alat dari mesin tik ke komputer, tapi ini adalah pergeseran paradigma yang bikin kepastian hukum buat masyarakat jadi jauh lebih cepat dan efisien. Sekarang kita masuk ke ranah privat di bagian keempat, hukum perikatan dan kontrak. Zaman dulu, kalau kita mau bikin kesepakatan itu rasanya ribet banget ya. Harus janjian ketemu langsung, nyiapin setumpuk kertas, dan wajib ada tanda tangan basah. Sekarang, wah beda cerita. Kita hidup di era e-kontrak yang sepenuhnya digital dan bisa dilakuin dari mana aja. Sarjana hukum Mike Komar Kantatmadja punya teori yang pas banget buat ngegambarin ini. Beliau bilang, transaksi atau jual beli di internet itu sebenarnya cuma perpanjangan atau perluasan dari konsep perjanjian konvensional yang dari dulu emang udah diatur di kitab undang-undang hukum perdata kita. Cuma wujud dan medianya aja yang ganti baju. Jadi, poin yang paling penting untuk kita ingat adalah jangan pernah ragu sama kekuatan hukum transaksi online Anda. Secara hukum atau yuridis, kontrak elektronik itu sah dan kekuatannya benar-benar setara dengan dokumen kertas tebal yang ditandatangani pakai tinta. Syaratnya apa? Simpel aja. Selama kesepakatan itu memenuhi 4 syarat sah perjanjian yang ada di pasal 1320 KUH Perdata, yaitu ada kesepakatan, pihak-pihaknya cakap hukum, ada objek tertentu, dan sebabnya halal, plus sejalan dengan UU ITE, boom! Kontrak digital Anda punya kekuatan hukum yang penuh. Oke, berikutnya bagian kelima nih, perlindungan konsumen di sektor digital. Di ruang digital yang serba ngebut ini, posisi kita sebagai konsumen kadang bisa sangat rentan. Nah, disitulah regulasi hadir buat menyeimbangkan kedudukan. Ada prinsip-prinsip krusial yang ditarik langsung dari UU Perlindungan Konsumen dan UU ITE. Asas keadilan dan asas manfaat mastiin transaksi nggak berat sebelah. Asas keseimbangan membagi resiko secara fair antara penjual dan pembeli. Dan yang paling penting banget, asas keamanan dan kepastian hukum ini benar-benar jadi perisai kita dari ancaman cyber, kayak penipuan online, pencurian data pribadi, atau bahkan error sistem yang bisa merugikan kita. Terus prakteknya gimana hukum menegakkan perlindungan itu? Sebenarnya ada 2 cara utama nih. Yang pertama, pendekatan legislation, di mana negara turun tangan langsung bikin pagar-pagar aturan yang ketat sebelum transaksi apapun terjadi. Yang kedua, ada voluntary self-regulation. Ini lebih ke kesadaran diri dari para pengusaha e-commerce buat nerapin standar etika dan keamanan internal mereka sendiri. Karena pada akhirnya, di dunia maya, itu kepercayaan konsumen adalah mata uang yang paling mahal harganya, kan? Akhirnya kita sampai di bagian ke-6, daftar pustaka dan refleksi. Tentu aja, semua analisis mendalam yang dipaparkan oleh Bapak M. Fajrin tadi nggak cuma ngawang-ngawang, tapi punya landasan akademis yang sangat solid. Pembahasan ini berakar dari regulasi utama kita seperti UU ITE, lalu UU Perlindungan Konsumen, sampai aturan yang paling baru dan lagi hangat-hangatnya, yaitu UU Perlindungan Data Pribadi tahun 2022. Selain itu, materinya juga diperkaya oleh pemikiran pakar sekelas Prof. Dr. Ahmad M. Ramli dan berbagai literatur jurnal terakreditasi lainnya. Ini yang bikin kerangka pemikirannya sangat kokoh. Sebagai penutup kajian kita kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan yang lumayan berat tapi wajib banget buat kita renungkan bareng. Coba pikirkan, jika ruang siber ini benar-benar nggak peduli sama batas wilayah, sementara teknologi kayak algoritma dan AI berkembang gila-gilaan mendahului birokrasi dan regulasi kita, mampukah sistem hukum tradisional kita bertahan hanya dengan sekedar tambal sulam aturan yang udah usang? Atau, inikah saat yang tepat bagi para akademisi, praktisi, dan kita semua untuk mulai mendefinisikan ulang apa sih sebenarnya makna dari kedaulatan hukum di era digital ini? Menarik banget buat dipikirkan ya. Terima kasih banyak sudah menemani saya menyusuri bahasan seru ini. Teruslah kritis, teruslah belajar, dan sampai jumpa di pembahasan kita selanjutnya.